Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kawan-kawan semua. Kita lanjut untuk pembahasan mengenai jaringan saraf tiruan. Kali ini kita akan coba melakukan praktek menggunakan MATLAB, sebuah tools MATLAB untuk bagaimana percobaan tentang algoritma perseptron. Nah, langsung saja di perseptron, mungkin di teori kita sudah pernah bahas bahwa tahapan di algoritma perseptron ini ada initialization atau inisialisasi, pemberian nilai awal ya, pemberian nilai-nilai awal untuk nilai input, output ya, kemudian juga ada nilai bobot, ada bobot bias juga ada. Itu kita berikan inisialisasi nilai awalnya. Kemudian ada activation, aktivasi. Ini digunakan untuk menghitung nilai output aktual. Nilai output aktualnya apakah nanti sudah sesuai dengan target atau belum, atau misalkan nilai errornya sudah 0 atau belum untuk algoritma perseptron. Kemudian ada weight training atau perbaikan bobot ya, pelatihan untuk perbaikan bobot. Ini adalah proses pelatihan yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan hingga menghasilkan perbaikan bobot. Kemudian iterasi atau epoch, ini melakukan proses pengulangan sampai pada tahap nilai targetnya sama dengan nilai aktual ya, atau misalkan errornya juga bisa juga error sama dengan 0 untuk algoritma perseptron. Nah, untuk percobaan MATLAB kali ini kita akan coba sebuah contoh kasus untuk mengenali fungsi logika n ya dengan dua input ya, X1 dan X2 ya, kemudian ada 4 data set ya, kemudian juga ada satu output ya, ada satu output. Kemudian kita asumsikan untuk bobot awalnya untuk W1 nya adalah -1 dan W2 nya 1. Kemudian biasnya, bobot bias yaitu 1. Nah, langsung saja teman-teman bisa menggunakan sebuah tools MATLAB ya. Jika pernah melakukan penggunaan ya lembar kerjanya ya, halaman kerjanya bisa di clear ya. Teman-teman bisa clear untuk menghapus semua memori ya yang ada di bagian workspace ini ya, dengan perintah clear. Teman-teman bisa menggunakan MATLAB versi apapun. Yang saya gunakan saat ini versi 2014. Teman-teman mungkin ada yang 2009, 2010 bisa disesuaikan. Untuk perintahnya kurang lebih sama. Kemudian untuk membersihkan ya tampilan layar pada command window ini, kita gunakan perintah clc clear screen ya, untuk mengkosongkan tampilan di layar. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan soal yang kita contoh kasus ini ya, ada dua input ya, ada dua input, kemudian juga nanti ada satu output. Nah, kita lakukan proses inisialisasi pertamanya dulu. Kita buat sebuah objek ya bernama net sama dengan new p ya. Kemudian di sini karena ada dua input ya, ada dua input, maka di sini ya teman-teman bisa untuk nilai input X1 ya, nilai terkecil dan terbesarnya kita definisikan di sini ya, ini 0, kemudian 1 ya. Ini buka kurung pertama dulu, nanti ada tutup kurungnya ya, ada tutup kurung. Kemudian ini untuk inputnya kita kurung dengan kurung kurawal 01 untuk X1, kemudian titik koma, kemudian untuk X2 nilai terkecilnya juga 0 dan terbesarnya juga 1. Kemudian untuk targetnya yaitu bernilai 1 ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma, enter. Nah, selanjutnya untuk memasukkan nilai bobot awal dengan perintah atau komen net.iw ya, kemudian kurung kurawal, ini nilai bobot awalnya ya, nilai bobot awalnya ya, kita ada dua bobot ya, dua bobot, menyesuaikan dua inputnya
ya. Nah, didefinisikan seperti ini, 1,1 ada 2, kemudian sama dengan nilai bobotnya. Untuk X1 nya adalah min 1 ya, kemudian untuk X2 nya ini 1, tutup kurung siku, diakhiri dengan titik koma, enter. Kemudian kita masukkan nilai bobot bias awalnya ya, net titik B, kemudian kurung kurawal, karena nilai bobot biasnya 1 ya, kurung kurawal 1, langsung tutup. Kemudian sama dengan ya kurung siku 1, langsung tutup ya, karena hanya 1 nilai biasnya, bobot bias, titik koma, kemudian enter. Nah, di sini terbentuk inisialisasi untuk pola nilai bobot awal dan bobot biasnya. Kita masukkan pola inputnya ya, kita buat sebuah variabel mungkin P ya, sama dengan ya, ini kurung siku, kemudian setiap nilai pada setiap data setnya kita masukkan juga, kita pisahkan dengan kurung siku. Misalkan yang nilai dataset pertama X1 dan X2 untuk data pertama ini 1, 1 ya, maka kita tulis seperti ini ya, 1 titik koma 1. Kemudian untuk data keduanya kita spasikan, data keduanya 1 dan 0 ya, ini 1 titik koma 0, kemudian tutup kurung siku, spasi. Untuk data ketiganya yaitu 01, data keempat 00 ya, 0 titik koma 1, kemudian kurung siku, spasi, buka tutup kurung siku, 0,0 ya. Nah, di ujung kita tidak perlu titik koma, tidak apa, supaya nanti nampil matriks untuk nilai inputan P-nya. Nah, seperti ini ya, ini data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Kemudian outputnya kita inisialisasi sebagai variabel T, target, sama dengan, kemudian buka kurung siku, targetnya yaitu dari data pertama 1, 0, 0, 0 ya, 1 spasi 0 spasi 0 spasi 0 ya, tutup kurung siku, kemudian enter. Kemudian yang proses selanjutnya kita akan lakukan proses aktivasi ya, dengan perintah A ya, sama dengan sim. Kemudian kita panggil sebuah objek yang tadi udah kita buat, yaitu netnya. Kemudian masukannya, metrik masukannya yaitu P ya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, maka nilai aktualnya untuk sementara dapat 1111 ya, belum sesuai dengan target. Ini nanti akan berproses terus ke iterasi berikutnya. Kemudian apabila teman-teman gunakan MATLAB, ini ada kode untuk melihat bagaimana performance dan error. Kebetulan untuk di MATLAB saya ini terjadi error. Kalau misalnya di teman-teman bisa terlihat, ini bisa dicoba dengan perintah ya, buka kurung siku, kemudian A, PF ya, P nya besar, kemudian koma AF, A nya besar, kemudian E untuk errornya, koma perf ya, P nya besar, tutup siku, kemudian sama dengan sim, buka kurung net, koma P ya, koma siku kosong ya, siku kosong, kemudian koma target ya, tutup kurung ya. Nah, ini kebetulan saya error ya, saya belum banyak telusuri ini penyebabnya apa di variabel TS, tapi dicoba di versi lain ya, di versi MATLAB 6.5 dan lain, ini berjalan dengan baik. Kemudian kita lakukan proses trainingnya, with training, yaitu dengan perintah net sama dengan train ya, kemudian buka kurung net, kemudian nilai masukannya
P, nilai outputnya ya, nilai keluarannya yaitu T. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini akan terlihat bagaimana proses iterasinya berlangsung untuk wake trainingnya. Ya, untuk wake trainingnya maka didapat ini iterasi berhenti pada iterasi ke-8 dengan performance-nya yaitu 0,75. Kalau teman-teman ingin melihat grafik performance-nya, kita bisa klik tombol performance. Ya, kemudian ada base training performance-nya yaitu 0,75. Ya, ini berhenti di iterasi ke-8 ya, echo ke-8. Nah, ini nih dapat untuk arsitekturnya ada 2 input ya, kemudian ada 1 output ya. Ini bobot awal bobotnya, kemudian ini biasnya di sigma, dihitung proses wake trainingnya di sini. Nah, kemudian untuk proses wake training kita juga bisa melihat nilai bobot dan nilai bias optimalnya ya dengan perintah display ya disp, kemudian buka kurung net dot iw ya, kemudian buka kurung kurawal, disesuaikan berapa banyak bobotnya ya, 1,1 karena 2 bobotnya. 1,1 ini tidak berdasarkan nilai bobotnya ya, tapi ini nilai defaultnya yang kita masukkan. Kemudian tutup kurung ya, tutup kurung kurawal dan tutup kurung lagi, menyesuaikan berapa jumlah bukaannya ya, buka kurungnya. Kemudian enter ya, didapat untuk bobot pertama yaitu 1, bobot keduanya 2 ya. Ini untuk bobot optimalnya. Kemudian kita akan coba tampilkan juga untuk bobot biasnya dis, kemudian net dot b, kemudian bobot biasnya ada 1 ya, buka kurung kurawal 1, tutup kurung kurawal, kemudian tutup kurung biasa, ini menyesuaikan buka kurungnya di sini ya, kemudian enter. Nah, didapat nilai bobot biasnya yaitu nilai bobot bias optimalnya yaitu min 3 ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses training ya. Nah, didapatlah nilainya di iterasi ke-8 yaitu nilai bobot optimalnya yaitu 1 dan 2, kemudian nilai bias terakhirnya yaitu min 3. Nah, sampai di sini teman-teman bisa uji cobakan dengan beragam perintah ya. Teman-teman juga bisa melakukan training kembali ya, net train, net pt ya. Ini untuk memanggil perintah sebelumnya, teman-teman bisa tekan panah atas ya, kemudian skip dan enter ya. Ini karena sudah selesai di iterasi ke-8 maka 0 ya. Nah, kalau misalnya untuk menguji dengan nilai bobot dan bias optimal ya, ini nilai bobot dan bias optimalnya tadi kita dapat ya 1, 2, kemudian nilai bobot biasnya yaitu min 3. Teman-teman bisa menggunakan perintah ya, kita buat netnya dulu, jaringannya dulu, new p, ini pengujian ya, ini proses pengujian ya. Kemudian untuk x1 nya seperti sebelumnya ya, 0, 1 nilai terbesar kecilnya, kemudian ini titik koma, kemudian ini x2 nya ya, kemudian ini targetnya, enter. Kemudian nilai bobot optimalnya kita masukkan ya, net.iw, buka kurung kurawal 1,1. kemudian nilai bobot optimalnya tadi adalah berapa tadi, 1 dan 2 ya. Nah, kita masukkan di sini ya, kurung siku 1 spasi 2 tutup siku titik koma, kemudian enter. Kemudian bobot biasnya net b, buka kurung kurawal
1 tutup kurung kurawal sama dengan, kemudian untuk nilai bobot bias optimalnya yaitu min 3 ya, min 3 kita taruh min 3 tutup kurung siku, titik koma, enter. Kemudian kita masukkan nilai dari inputnya ya, nilai inputnya P, kemudian sama dengan data pertama 11, kemudian spasi kurung siku 10, kemudian spasi lagi 01 untuk kurung siku spasi 00 ya, 0,0 untuk kurung sikunya 2 kali terakhir ya, kita enter. Kemudian targetnya, outputnya ya, sebagai output ini 1, kemudian 0 yang lainnya ya, untuk kurung siku enter. Kemudian kita lakukan untuk melihat perubahan yang terjadi pada setiap epoch ya, kita panggil dengan komen perintah net sama dengan new p. Oke, ini kita coba langsung trend untuk epoch pertama ya. Kita mau lihat untuk perubahan yang terjadi di epoch pertama. Kemudian net sama dengan trend, buka kurung net p t ya, ini inputnya p dan ini outputnya t ya, titik koma. Jadi titik koma ini kalau misalkan kita tidak ingin menampilkan ada respon apapun, kita akhiri langsung dengan titik koma. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat respon seperti ini akan menampilkan metrik inputnya atau outputnya, kita tidak usah titik koma ya, supaya nampil nanti untuk respon dari MATLAB-nya. Kemudian ini kita untuk proses mentraining pada epoch pertama. Nah, ini epoch pertama masih 0 ya, performance-nya juga masih 0, jadi belum ada terjadi perubahan stop ya, iterasi stopnya belum terjadi ya, karena nilai aktualnya masih belum sama dengan target atau errornya belum sama dengan 0 ya. Nah, ini pengujian, ini proses pengujian. Kemudian kita akan coba sebuah variabel bobot baru ya, kemudian bias juga, net b. Nah, ini didapat nilai bobot dan biasnya yang terakhir. Kemudian kita tangkap untuk jaringannya, kita tampung di sebuah variabel aktual ya, A sama dengan sim, buka kurung net, p, tutup kurung, enter. Nah, ini didapat nilai aktualnya pada iterasi ke-8 ya. Ini tadi kita hanya menguji bagaimana nilai atau perubahan bobot yang terjadi pada iterasi pertama ya. Kalau kita set dari di 8, ini akan muncul juga hasilnya yang ke-8 untuk grafik iterasinya ya, kemudian nampak performance-nya. Nah, di sini. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan pola untuk jaringan saraf tiruan, mengenali logika N dengan contoh kasus soal seperti tadi. Didapat untuk iterasinya berhenti pada iterasi ke-8 dengan nilai aktual sesuai dengan target ya, 1, 0, 0, 0 ya. Kemudian untuk bobot optimalnya didapat bobot pertama 1, bobot kedua 2, dan biasnya yaitu min 3. Nah, sampai di sini silakan teman-teman pelajari dengan contoh yang lain. Teman-teman ikuti perintah-perintah ini, komen-komen ini ya, dan pause jika teman-teman agak perlu memahami lebih secara perlahan.
dan nanti diskusi di Hangout jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, dari sini untuk perseptron yang kita bahas, nanti kita lanjutkan juga. Jika sudah paham di perseptron, kita cobain ya backpropagation, kemudian juga kita cobain dengan menggunakan GUI, Graphic User Interface. Dari saya cukup, ya mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Kita lanjutkan berupa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.